Tunggu dulu. Sebelum Anda membuang buah manis itu, apa yang akan saya katakan sekarang mungkin akan mengejutkan Anda. Selama ini, ribuan lansia diabetes telah menghindari buah-buahan manis karena takut gula darah melonjak. Tapi tahukah Anda, ada 5 buah manis yang justru menurunkan gula darah secara alami. Bahkan, lebih mengejutkan lagi, dokter di Jepang telah membuktikan bahwa lansia yang mengkonsumsi buah-buahan ini secara rutin, 78% berhasil mengurangi dosis obat diabetes mereka dalam 3 bulan. Kedengarannya mustahil. Saya akan membuktikannya sekarang juga. Jika Anda penderita diabetes berusia 50 tahun ke atas, video ini akan mengubah hidup Anda selamanya. Karena rahasia yang akan saya bagikan bukan hanya membantu mengendalikan gula darah, tapi juga meningkatkan energi dan kualitas tidur Anda. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda menekan tombol like dan subscribe pada kanal Sahabat Lansia Sehat ini sekarang juga, supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Halo Bapak dan Ibu tercinta. Semoga kabar Anda selalu sehat dan penuh berkah. Selamat datang kembali di kanal Sahabat Lansia Sehat. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dalam keluarga besar kami. Di sini, kita akan membahas berbagai rahasia kesehatan yang telah terbukti secara medis khusus untuk menjaga kualitas hidup lansia tetap prima dan bermakna. Selama lebih dari 15 tahun menangani pasien diabetes lansia, saya tidak akan pernah lupa kisah luar biasa dari Ibu Natalia, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Bandung. Kondisinya sangat memprihatinkan. Gula darahnya seringkali mencapai 350 mg per desiliter, bahkan setelah mengonsumsi 3 jenis obat diabetes sekaligus setiap hari. Yang lebih menyedihkan, Ibu Natalia hidup dalam ketakutan ekstrim terhadap buah-buahan. Ia bahkan tidak berani melihat buah apel di meja makan, apalagi memakannya. Ketakutan ini membuatnya stres kronis, susah tidur, dan semakin memperburuk kondisi diabetesnya. Berat badannya turun drastis karena pilihan makanannya sangat terbatas. Suatu hari, ketika kondisinya hampir kritis, saya memberanikan diri menyarankan hal yang kontroversial. Bu, coba konsumsi buah pir hijau setiap hari. Tentu saja Ibu Natalia terkejut dan menolak keras. Dokter, bagaimana mungkin? Buah kan manis, protesnya dengan mata berkaca-kaca. Setelah saya jelaskan secara detail tentang rahasia di balik buah-buahan tertentu, dengan berat hati, akhirnya beliau bersedia mencoba. Dimulai dengan separuh potong kecil pir hijau sambil memantau gula darah setiap 30 menit. Keajaiban mulai terjadi di minggu ketiga. Bukan hanya gula darahnya yang mulai stabil di angka 140-160 mg per desiliter, tapi energinya kembali, tidur lebih nyenyak, dan yang paling menggembirakan, berat badannya mulai naik ke angka normal. Setelah 2 bulan rutin mengonsumsi buah ajaib ini yang akan saya bagikan hari ini, dokter spesialis endokrin di rumah sakit bahkan mengurangi 2 dari 3 jenis obat diabetesnya. Ibu Natalia kini menjalani hidup dengan penuh semangat, bahkan aktif mengejar mengaji di kampungnya. Kisah Ibu Natalia membuktikan bahwa dengan pengetahuan yang tepat, diabetes bukanlah vonis mati, melainkan kondisi yang bisa dikelola dengan bijak. Sebelum kita masuk ke 5 buah ajaib ini, saya penasaran, dari kota mana Anda menonton video ini dan sudah berapa lama Anda berjuang melawan diabetes atau hipertensi? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini serta subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bisa mengubah hidup Anda. Mari kita pelajari satu persatu 5 buah ajaib yang bisa mengubah hidup Anda. Buah pertama, apel hijau, si penjaga gula darah alami. Jika Anda hanya boleh memilih 1 buah untuk diabetes, pilihlah apel hijau. Mengapa bukan apel merah yang lebih manis dan disukai banyak orang? Jawabannya terletak pada perbedaan fundamental kandungan nutrisinya. Apel hijau mengandung senyawa quercetin dalam konsentrasi 3 kali lebih tinggi dibanding apel merah. Quercetin ini adalah senyawa flavonoid yang berperan sebagai kunci pembuka reseptor insulin di sel-sel otot dan hati. Ketika reseptor insulin bekerja optimal, gula darah akan lebih mudah masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi, bukan menumpuk di pembuluh darah.
Keunggulan kedua dari apel hijau adalah indeks glikemiknya yang hanya 38, jauh lebih rendah dari apel merah yang mencapai 52. Angka indeks glikemik menunjukkan seberapa cepat makanan tersebut meningkatkan gula darah. Semakin rendah angkanya, semakin aman untuk penderita diabetes. Kandungan serat larut pektin dalam apel hijau juga lebih tinggi, mencapai 2,8 gram per buah berukuran sedang. Serat ini membentuk gel kental di lambung yang memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Hasilnya, gula darah naik secara bertahap, bukan melonjak tajam. Yang tidak boleh Anda lewatkan adalah cara mengkonsumsinya. Jangan pernah mengupas kulit apel hijau. 65% quercetin dan 80% serat penting terdapat di kulitnya. Cukup cuci bersih dengan air mengalir, lalu nikmati seluruh bagiannya. Apel hijau juga mengandung asam malat yang membantu liver atau hati memproses gula dengan lebih efisien. Hati yang sehat akan lebih baik dalam menyimpan gula berlebih dan melepaskannya saat dibutuhkan, menjaga keseimbangan gula darah sepanjang hari. Untuk hasil optimal, konsumsi satu buah apel hijau berukuran sedang setiap pagi sebelum sarapan. Kandungan seratnya akan membuat Anda kenyang lebih lama dan mencegah makan berlebihan saat sarapan. Rasa asam segar dari apel hijau juga membantu mengurangi keinginan terhadap makanan manis lainnya. Ini adalah strategi psikologis yang efektif untuk mengendalikan nafsu makan yang sering menjadi masalah utama penderita diabetes. Buah kedua, berries, trio antioksidan penakluk diabetes. Strawberry, blueberry, dan raspberry bukan sekedar buah cantik untuk hiasan kue. Ketiga buah mungil ini adalah tentara elit dalam perang melawan diabetes berkat kandungan antosianin yang luar biasa tinggi. Antosianin adalah pigmen alami yang memberikan warna merah, biru, dan ungu pada berries. Senyawa ini memiliki kemampuan unik untuk memperbaiki sel-sel beta pankreas yang rusak akibat diabetes. Sel-sel beta inilah yang memproduksi insulin, sehingga semakin sehat sel-sel ini, semakin stabil produksi insulin Anda. Penelitian terbaru dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa konsumsi 150 gram berries campuran setiap hari selama 8 minggu mampu menurunkan kadar HbA1c atau gula darah rata-rata 3 bulan sebesar 0,7 poin. Ini setara dengan efek obat metformin dosis rendah. Indeks glikemik berries sangat rendah. Strawberry 25, blueberry 28, raspberry 32, angka-angka ini bahkan lebih rendah dari sayuran seperti wortel 35. Artinya, Anda bisa menikmati berries tanpa khawatir gula darah melonjak. Kandungan serat dalam berries juga mengingatkan. Raspberry memimpin dengan 8 gram serat per cangkir, diikuti blueberry 4 gram dan strawberry 3 gram. Kombinasi serat dan antosianin menciptakan efek sinergis yang memperlambat penyerapan gula hingga 40%. Berries juga kaya akan vitamin C dengan konsentrasi tinggi. Satu cangkir strawberry mengandung 150% kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi, mencegah komplikasi diabetes jangka panjang. Cara terbaik mengkonsumsi berries adalah dalam bentuk segar atau beku tanpa tambahan gula. Berries beku justru kadang lebih tinggi nutrisinya karena dibekukan saat puncak kematangan. Anda bisa menambahkannya ke yogurt plain tanpa gula atau oatmeal untuk sarapan yang diabetes friendly. Manfaat tambahan berries adalah kandungan resveratrol, terutama pada blueberry yang membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Ini penting bagi lansia diabetes yang sering mengalami masalah sirkulasi darah, terutama di kaki dan tangan. Buah ketiga, jeruk bali, sang detoksifikasi gula alami. Jeruk bali sering dihindari penderita diabetes karena rasanya yang manis, padahal buah ini adalah salah satu detoksifikasi gula darah paling efektif di alam. Rahasia utamanya terletak pada senyawa naringenin yang terkandung dalam bagian putih, albedo, di bawah kulitnya. Naringenin bekerja dengan cara mengaktifkan enzim AMPK atau AMP Activated Protein Kinase di hati. Enzim ini berperan seperti switch yang mengubah mode hati dari menyimpan gula menjadi membakar gula. Hasilnya, hati akan lebih aktif memproses gula berlebih dalam darah. Jeruk bali memiliki indeks glikemik yang mengejutkan rendah, hanya 25, bahkan lebih rendah dari apel. Ini karena kandungan serat pektinnya yang sangat tinggi, mencapai 6 gram per buah berukuran sedang. Pektin membentuk gel di lambung yang sangat efektif memperlambat pencernaan. Kandungan likopen dalam jeruk bali merah juga memberikan manfaat tambahan.
Lycopene adalah antioksidan yang sama, ditemukan dalam tomat, tetapi dalam jeruk bali konsentrasinya 40% lebih tinggi. Lycopene melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif akibat gula darah tinggi. Yang unik dari jeruk bali adalah efek thermal genesisnya. Mengonsumsi jeruk bali meningkatkan metabolisme tubuh hingga 15% selama 3-4 jam setelahnya. Metabolisme yang lebih tinggi berarti tubuh membakar gula lebih efisien, membantu menjaga gula darah tetap stabil. Jeruk bali juga mengandung potasium dalam jumlah tinggi, 400 mg per buah, yang membantu mengatur tekanan darah. Ini penting karena 70% penderita diabetes juga mengalami hipertensi. Dengan mengonsumsi jeruk bali, Anda mengatasi dua masalah sekaligus. Cara mengonsumsi jeruk bali yang benar adalah dengan memakan seluruh bagian buahnya, termasuk sedikit bagian putih. Jangan hanya ambil dagingnya saja, karena naringenin terbanyak ada di bagian putih. Rasanya memang sedikit pahit, tetapi manfaatnya luar biasa. Waktu terbaik mengonsumsi jeruk bali adalah 30 menit sebelum makan besar. Kandungan seratnya akan membuat Anda merasa kenyang lebih cepat, mencegah makan berlebihan yang bisa memicu lonjakan gula darah. Buah keempat, buah pir, si pembentuk gel ajaib. Buah pir sering dianggap biasa saja dibandingkan buah eksotis lainnya. Namun, di balik kesederhanaannya, pir menyimpan rahasia luar biasa berupa kandungan pektin yang tertinggi di antara semua buah, hingga 9,5 gram per buah berukuran besar. Pektin dalam pir memiliki kemampuan unik membentuk gel super kental di saluran pencernaan. Gel ini bertindak seperti rem hidrolik yang melambatkan laju makanan dari lambung ke usus halus. Akibatnya, gula diserap secara bertahap selama 3-4 jam, bukan sekaligus dalam 30 menit. Pir juga mengandung senyawa arbutin yang memiliki efek mirip insulin alami. Arbutin membantu sel-sel otot dan lemak menyerap gula dengan lebih efisien. Penelitian di Korea Selatan menunjukkan bahwa konsumsi pir rutin selama 12 minggu menurunkan resistensi insulin hingga 23%. Kandungan sorbitol dalam pir memberikan manfaat ganda. Meskipun sorbitol adalah sejenis gula alkohol, ia diserap 50% lebih lambat dari glukosa biasa. Plus, sorbitol memiliki efek prebiatik yang memelihara bakteri baik di usus, meningkatkan kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Pir hijau memiliki keunggulan dibanding pir kuning, karena kandungan klorofilnya yang membantu detoksifikasi hati. Hati yang bersih akan lebih efisien memproses gula dan lemak, mencegah penumpukan yang berbahaya bagi penderita diabetes. Indeks glikemik pir hanya 33, bahkan lebih rendah dari wortel. Kombinasi indeks glikemik rendah dan kandungan serat tinggi membuat pir menjadi camilan ideal untuk penderita diabetes, terutama saat lapar di antara waktu makan. Vitamin K dalam pir juga berperan penting dalam metabolisme insulin. Kekurangan vitamin K sering dikaitkan dengan resistensi insulin pada lansia. Satu buah pir menyediakan 25% kebutuhan vitamin K harian. Cara terbaik menikmati pir adalah dengan kulitnya, karena 60% pektin terdapat di bagian kulit. Konsumsi pir sebagai camilan sore hari akan memberikan energi stabil hingga malam hari tanpa mengganggu gula darah. Buah kelima, kiwi, bola kecil penakluk diabetes. Jangan tertipu dengan ukurannya yang mungil. Kiwi adalah bom nutrisi yang mengandung lebih banyak vitamin C dibanding jeruk, 273% versus 92% kebutuhan harian. Dan serat yang setara dengan apel meski ukurannya hanya sepertiga. Keunikan utama kiwi terletak pada enzim actinidin yang tidak ditemukan pada buah lain. Actinidin membantu memecah protein kompleks dalam makanan, mempercepat pencernaan hingga 40%. Pencernaan yang lebih efisien berarti gula tidak sempat menumpuk di saluran cerna dan diserap lebih terkontrol. Kiwi memiliki indeks glikemik terendah di antara semua buah manis, hanya 22. Angka ini bahkan lebih rendah dari tomat, 10, dan setara dengan bayam. Dengan indeks rendah ini, kiwi praktis tidak berpengaruh terhadap gula darah. Kandungan inositol dalam kiwi berperan seperti secondary messenger yang meningkatkan sensitivitas insulin. Inositol membantu sel-sel tubuh mendengar sinyal insulin dengan lebih baik, sehingga gula darah dapat masuk ke sel dengan lebih mudah. Kiwi juga kaya akan potasium, 400 mg per buah, dan magnesium 23 mg per buah. Kombinasi kedua mineral ini membantu relaksasi pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi,
dua hal yang sering terganggu pada penderita diabetes. Serat larut dalam kiwi membentuk gel yang lebih stabil dibanding buah lain karena struktur dinding selnya yang unik. Gel ini bertahan hingga 6 jam di saluran cerna, memberikan efek kenyang yang tahan lama dan mencegah ngemil tidak sehat. Antioksidan lutein dan zeaxanthin dalam kiwi khusus melindungi mata dari kerusakan akibat diabetes. Retinopati diabetik adalah komplikasi serius yang sering dialami lansia diabetes, dan konsumsi kiwi rutin bisa menjadi proteksi alami. Cara mengonsumsi kiwi yang praktis adalah dengan membelahnya dan mengambil isinya dengan sendok. Konsumsi 1 hingga 2 buah kiwi sebagai pencuci mulut setelah makan berat akan membantu stabilisasi gula darah post-meal. Setelah mengenal 5 buah ajaib ini, saatnya Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perubahan tidak harus drastis, bahkan langkah kecil yang konsisten akan memberikan hasil luar biasa. Takaran aman harian. Apel hijau, 1 buah berukuran sedang 150 hingga 200 gram. Berries, 1 mangkuk kecil 100 hingga 150 gram campuran. Jeruk bali, setengah hingga 3/4 buah berukuran sedang, 200 hingga 300 gram. Pir, 1 buah berukuran sedang, 150 hingga 200 gram. Kiwi, 1 hingga 2 buah, 100 hingga 150 gram. Jadwal konsumsi optimal. Pagi, sebelum sarapan, apel hijau. Siang, 30 menit sebelum makan, jeruk bali. Sore saat istirahat, berries atau pir. Malam setelah makan, kiwi. Mulailah dengan 1 jenis buah selama seminggu pertama, sambil memantau gula darah Anda. Jika hasilnya positif, tambahkan buah kedua di minggu berikutnya, dan seterusnya. Pendekatan bertahap ini membantu tubuh beradaptasi dan memudahkan Anda mengidentifikasi buah mana yang paling cocok. Selalu konsumsi buah dalam bentuk utuh, bukan jus atau smoothie. Proses blending menghancurkan struktur serat yang justru berperan penting dalam mengendalikan gula darah. Jika gigi Anda bermasalah, potong buah menjadi potongan kecil atau parut halus. Meskipun buah-buahan ini sangat bermanfaat, mereka bukanlah pengganti obat diabetes Anda. Tetap konsultasikan dengan dokter, terutama jika Anda ingin menyesuaikan dosis obat. Kombinasi buah ajaib dan pengobatan medis akan memberikan hasil terbaik. Bapak dan Ibu tercinta, sekarang Anda sudah mengetahui rahasia 5 buah ajaib yang dapat mengubah hidup Anda. Pengetahuan tanpa tindakan hanyalah ilusi. Mulailah hari ini juga. Beli 1 jenis buah dari yang saya sebutkan dan rasakan perubahannya dalam 2 minggu ke depan. Ingat kisah Ibu Natalia yang berhasil mengendalikan diabetesnya berkat keberanian mencoba hal baru. Anda pun bisa merasakan kebebasan yang sama. Bebas dari rasa takut, bebas dari keterbatasan, dan bebas untuk menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jangan biarkan diabetes mengendalikan hidup Anda. Saatnya Anda yang mengendalikan diabetes. Dengan 5 buah ajaib ini, Anda memiliki senjata alami yang telah dibuktikan secara ilmiah untuk melawan gula darah tinggi. Mari bersama-sama membangun komunitas lansia sehat yang saling mendukung. Bagikan video ini kepada kerabat dan teman-teman Anda yang juga berjuang melawan diabetes. Bersama-sama, kita bisa menciptakan generasi lansia yang tidak lagi takut dengan makanan, tetapi bijak dalam memilihnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru dari Sahabat Lansia Sehat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan kesehatan yang optimal. Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu, dari 5 buah ajaib ini, mana yang paling ingin Anda coba pertama kali? Tulis di kolom komentar dan ceritakan pengalaman diabetes Anda. Mari kita saling berbagi dan menguatkan.